Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramayanti, NIM C1C018091. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek keberlakuan pada persyaratan pelaporan. Yang pertama kali yang akan saya bahas itu adalah syarat-syarat pelaporan. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik untuk status keuangan dan operasinya. Setiap orang yang terlibat dalam perancangan atau penggunaan sistem informasi perlu memahami dampak yang mungkin dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi, serta bagaimana memprediksikan dan mengidentifikasikan dampak semacam itu. Nah, selanjutnya itu persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Yang pertama itu ada antisipasi penggunaan informasi. Yang kedua itu ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Yang ketiga itu ada insentif atau sanksi. Yang keempat itu ada penentuan waktu. Yang kelima itu ada strategi respon iteratif. Yang terakhir itu ada pengarah perhatian. Nah, selain itu ada pertimbangan yang mempengaruhi pelapor merubah informasi, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada seberapa jenis keinginan penerima informasi yang mereka harapkan terjadi. Yang kedua, seberapa jelas kegunaan informasi yang mereka harapkan akan digunakan. Yang ketiga itu penghargaan dan sanksi yang diberikan. Yang keempat ada penghargaan dan sanksi yang digunakan. Dan yang terakhir itu ada seberapa besar perubahan satu dimensi akan mempengaruhi atau mengubah dimensi lainnya. Lanjut, itu ada dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama itu dari akuntansi keuangan. Adanya badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan seperti SEC, FASB, dan GAAP. Beberapa prinsip akuntansi diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak penerapannya. Selanjutnya itu ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang yang sangat sensitif dalam kaitannya dan dalam persyaratan pelaporan. Selain itu ada akuntansi manajerial, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena jarang dilaporkan di luar organisasi bersangkutan. Selain itu ada akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela dan menimbulkan banyak konflik dengan kinerja perusahaan. Lanjut, itu ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.